legendaris di Indonesia, yang mana dia sudah melekat di hati masyarakat Indonesia dan tidak satupun ada orang Indonesia yang nggak tahu mobil Kijang. Pastinya sudah tahu, minimal sudah pernah naik mobil Kijang, dan peminatnya juga sangat banyak, penjualannya pada masanya juga sangat laris. Nah, simak videonya sampai selesai. Toyota Kijang LGX Diesel tahun 2004. Kita lihat sejarahnya, Toyota Kijang di Indonesia itu bukan cukup ya, tapi sangat panjang. Pertama kali diperkenalkan tahun 1975, kemudian dijual resmi generasi pertamanya itu tahun 1977, yang orang Indonesia banyak bilang Kijang buaya, seperti itu mobilnya. Nah, mungkin dulu Kijang masih temenan sama buaya ya, saya sendiri nggak tahu. Generasi kedua muncul di Indonesia tahun 1981 yang dikenal sebagai Kijang Doyok, seperti itu mobilnya. Baru di generasi ketiga, namanya udah agak keren, tahun 1986, dikenal dengan Kijang Super. Orang pasti udah pada tahu, atau ya orang Indonesia biasa bilang Kijang kotak. Baru di tahun 1997, muncullah Kijang yang bentuknya sudah revolusioner, bisa dibilang sudah membulat. Dikenal sebagai Kijang Kapsul atau Kijang generasi keempat. Nah, di Kijang Kapsul sendiri, itu banyak sekali variannya. Dulu sampai mendapatkan, khususnya untuk Kijang Kapsul, sampai mendapatkan penghargaan atau rekor muri sebagai mobil yang varian atau tipenya paling banyak. Kita dari sasisnya dulu ada dua, long dan short. Yang short itu kode huruf depannya untuk serinya itu S. Dari yang paling bawah ada SX, SSX, SGX, dan Rangga. Kemudian kalau yang long itu huruf depannya L, yang paling bawah itu ada LX, LSX, LGX, kemudian Krista yang paling mahal. Nah, yang di samping saya itu Kijang LGX, dan untuk varian mesinnya itu juga ada dua, bensin dan diesel. Pertama kalinya Kijang di Indonesia mendapatkan varian mesin diesel. Kalau yang sebelum facelift 97 sampai 99 itu pakai mesin yang bensin ya, itu kodenya 7K, 1800 cc 4 silinder karburator. Baru yang facelift pertama sampai terakhir 2004 itu 7KE kode mesinnya yang bensin, 1800 cc masih sama 4 silinder tapi sudah berteknologi injeksi. Kemudian ada facelift kedua di akhir 2002 sampai last edition terakhir kali keluar itu di pertengahan 2004. Hanya khusus varian LGX dan Krista ada pilihan mesin 2000 cc dengan kode 1RZ. Tapi kalau untuk yang mesin diesel itu hanya ada satu varian dari pertama sampai terakhir kali keluar, yaitu mesin 2L. Nanti akan kita lihat mesinnya seperti apa. Nah, Kijang Kapsul sendiri ada dua kali facelift. Yang sebelum facelift seperti itu, kemudian itu tahun 97 sampai 99. Kemudian facelift pertama itu mulai tahun 2000, seperti itu juga gambarnya. Itu tahun 2000 sampai pertengahan 2002. Pertengahan 2002 facelift kedua seperti yang sedang saya bahas sampai terakhir kali keluar. Nah, kecuali untuk Rangga dan Krista itu desainnya memang beda dari tampilan depan. Yang Rangga juga ban serepnya itu ada di belakang atau ban serep konde, dan Krista dan Rangga itu ada tambahan add-on body kit, bukan add-on body kit, panel body lagi mengelilingi mobilnya, terutama di bagian samping karena dia mobilnya two tone atau dua warna. Nah, kalau yang di yang di sebelum facelift itu lampunya kotak persegi panjang dan fog lampnya itu ada di dekat grillnya, nyambung di dalam headlampnya. Kalau yang facelift pertama itu sudah kotak persegi panjang tapi agak kecil, nggak sebesar ini. Ya, baru yang facelift kedua itu sudah agak melebar. Kemudian fog lampnya mulai facelift pertama di bagian bawah, tapi yang facelift kedua seperti ini, dia lebih melebar ke samping.
grillnya juga yang tadinya yang sebelum facelift dan facelift pertama itu bukan garis-garis vertikal tapi horizontal. Kemudian ada kotak-kotak kecilnya. Yang facelift kedua sudah garis-garis vertikal. Kalau untuk tanduknya itu tambah sendiri sama pemiliknya ya. Nah, itulah Kijang, mobil yang semakin berumur tapi peminatnya juga masih banyak dicari. Peminatnya juga tambah banyak, nggak hanya dulu padahal terkenal mobil bapak-bapak, tapi lama-lama anak-anak muda juga banyak yang suka karena ya mungkin dimodifikasi juga gampang, mobilnya simple, modifable, ya kan, dari segi tampilan ya. Kita lihat aja mesinnya seperti apa. Oh ya, tadi ada yang lupa. Kalau yang sebelum facelift 9799, bumper depannya itu besi. Bener-bener besi. Baru di setelah facelift 2000 sampai 2004, bumpernya jadi plastik, tapi bukan sembarang plastik. Itu kalau kita tekan, bahannya kuat banget, keras banget plastiknya, nggak kayak mobil-mobil baru ya. Kita lihat aja mesinnya. Kap mesinnya juga berat untuk ukuran mobil keluarga. Karena platnya dia tebel. Nah, itu mesinnya kodenya 2L, 2400 cc, pembulatannya ke 2400, 4 silinder diesel. Kemudian transmisinya manual 5 speed, tapi Kijang kapsul ada juga yang varian transmisi matic 4 speed konvensional. Nah, belum ada teknologi seperti turbo, common rail, intercooler, belum ada. Dia mesin konvensional juga. Nah, kalau untuk penggeraknya pasti roda belakang, dan dari Kijang ada varian power steering sampai yang Innova Reborn terbaru pun power steeringnya juga masih hidrolik, belum elektrik. Dan mesin Kijang walaupun itu yang bensin, yang karburator, bensin injeksi, yang bensin 2000 cc injeksi ataupun yang diesel itu sudah terkenal dan terbukti sangat bandel, tahan lama, tahan banting juga, awet. Perawatannya sangat mudah dan spare partnya juga banyak. Harganya juga nggak mahal untuk spare partnya. Nanti akan kita lihat bagaimana performa mesinnya. Oke, di bagian samping Toyota Kijang LGX, diesel maupun bensin sama, nggak ada bedanya. Dan simple, tapi tetap terlihat gagah walaupun sudah berumur. Dia sudah nggak muda lagi, tahun 2004. Hanya ada satu tarikan garis bodi yang tipis banget, itu dari depan sampai ke belakang. Kemudian ada lekukannya juga, mulai dari fender roda depan sampai ke fender roda belakang. Handle pintunya masih standar model tarik biasa. Kemudian ada tambahan side body molding. Kalau untuk footstepnya kayaknya itu tambahan ya, aslinya bukan kayak gitu sih. Kemudian spionnya sejak facelift tahun 2000 itu yang varian teratas LGX, bukan teratas ya, varian LGX itu sudah electric mirror. Memang dia belum retractable, tapi sudah diberikan aksen chrome di belakangnya dan spionnya juga jadi lebih besar. Jadi dilihat dari dalam itu lebih jelas. Nah, ada emblem Kijang pastinya, tapi tidak ada lampu sen di spion ataupun di fender roda depannya. Tapi pinternya Kijang itu lampu sennya yang di depan itu agak ditonjolin keluar. Jadi kalau kita ada kendaraan dari belakang, itu bisa kelihatan lampu sen itu lagi nyala, mobilnya mau belok. Nah, itu bisa buat jaga-jaga kalau lagi di samping mobil Kijang kapsul. Kemudian kalau untuk roof rail jelas itu tambahan. Nah, untuk velgnya itu macam-macam banyak. Sebelum facelift untuk LGX dan Krista beda, facelift pertama beda, facelift kedua juga beda. Bahkan untuk tipe standarnya itu kalau nggak salah masih pakai velg kaleng ring 13. Jadi banyak banget varian velg di Kijang. Tapi itu saya kasih lihat aja gambarnya. Itu velg aslinya Kijang LGX yang facelift kedua. Kemudian itu sudah diganti sama pemiliknya. Matching juga sih, velgnya warna silver, mobilnya juga silver tapi pakai ring 16. Overall sih masih gagah ya, Toyota Kijang, pantas masih banyak yang suka. Oke, dari tampilan belakang Toyota Kijang LGX tahun 2004. Jadi setelah facelift tahun 2000 itu karet kacanya udah nggak terekspos keluar lagi, karena yang sebelum facelift 9799 itu karet kacanya nongol keluar. Baru dia di setelah 2000 sampai 2004 karet kacanya ada di dalam dan emblem Toyotanya di
letakkan di dalam kacanya, karena sebelum facelift itu emblem Toyotanya dikasih emblem sendiri di luar. Pastinya kalau LGX dan Krista ada wiper belakangnya, memang belum ada defogger kaca belakang. Kemudian ada spoiler juga, kayaknya spoiler itu opsional dulu ya, tapi kalau yang lebih paham bisa komen di bawah. Kemudian garnisnya juga chrome, ada tulisan Kijang. Nah, lampu remnya atau lampu belakangnya itu kalau yang sebelum facelift susunannya sama juga, warna orange, kemudian putih, merah. Kemudian tapi belum ada seperti aksen kristalnya gitu ya. Jadi masih polos biasa. Kalau yang covernya itu hanya tambahan variasi sama pemiliknya. Facelift pertama 2000 sampai 2002 pertengahan itu yang orange itu jadi putih, merah. Facelift kedua balik lagi orange, putih dan merah, tapi seperti ada kristalnya gitu, jadi nyalanya juga tambah bagus. Dan ada tambahan di bodi pintu bagasinya itu bukan variasi ya, bukan tambahan pemiliknya, tapi bawaan dari pabriknya memang sudah ada. Pastinya ada logo emblem Kijang, ada gambar rusa apa Kijang ya, orang sih bilangnya Kijang. Kemudian pastinya ada tulisan LGX 2.4D, artinya diesel. Kalau yang bensin 1.8 EFI, kalau yang 2.0 ya 2.0 EFI. Nah, kalau yang sebelum facelift itu hanya tulisan LGX diesel, itu pun kayaknya hanya tulisan dieselnya, hanya stiker bukan emblem. Bempernya juga plastik. Ban serepnya ada di bawah. Kita lihat bagasi belakangnya. Nah, bagasi belakangnya cukup luas. Bahkan saya sengaja bawa air mineral galon biar bisa ngukur. Jadi kalau kita beli air mineral, kalau nggak ada subwoofer tambahannya, itu mungkin bisa 4 galon kita bawa sekaligus. Nah, kalau kita pengen lebih luas lagi, kita bisa lipat joknya dengan cara, jadi di sebelah kanan itu ada pengaitnya, kita lepas dulu pengaitnya. Kemudian di tengah itu ada tali yang bisa kita tarik untuk melipat sandarannya. Nah, memang belum bisa rata lantai, untuk mobil pada masanya juga belum bisa, tapi paling tidak bisa memberikan space yang lebih luas dan lebih besar lagi. Oke, kita lihat aja dalamnya seperti apa. Oke, di bangku baris tengah Toyota Kijang LGX, tinggi saya 170 cm, depan sudah saya set posisi nyetir saya, dan sisa legroomnya enggak yang lega-lega banget, tapi cukup karena kaki masih bisa disimpan di telapak kakinya di bawah jok depan. Kemudian legroomnya juga wah sangat lapang, dan bahan asli door trimnya, kemudian joknya itu sebenarnya dari bahan kain, tapi kayak kain sweat atau bludru gitu ya kalau LGX ya. Jadi empuk sebenarnya bahannya, tapi bahan plafonnya juga udah diganti sepertinya ya. Itu udah di retrim lagi. Door trimnya juga udah di retrim, tapi masih nyaman kok karena kualitasnya juga baik. Nah, tidak ada cup holder, tapi di door trimnya ada speaker, pastinya ada switch power window. AC double blower itu kisi-kisinya ada banyak, ada 6, 3 di kiri, 3 di kanan, kemudian hand gripnya fix. Nah, di tengah itu ada asbak dan ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga. Tapi di konsol tengahnya itu kalau kita buka yang bagian atas bisa jadi cup holder, biarpun nggak ada di door trim tapi ada di depan, dan bisa jadi 2 cup holder untuk di bangku baris tengah. Kemudian seat belt 3 titik pastinya sudah ada. Kalau untuk yang LGX, yang versi di bawah LGX, setahu saya sih nggak ada seat belt di jok tengahnya. Nah, dan dia juga sudah ada armrestnya, jadi kalau perjalanan jauh itu akan terasa lebih nyaman. Oke, kita lihat di bangku baris ketiga. Oke, di jok bangku belakang Toyota Kijang LGX diesel bensin sama aja sih sebenarnya. Nah, buat tinggi saya yang 170 cm itu di headroomnya masih sangat banyak. Kemudian legroomnya ternyata cukup lega. Tolong kamera bisa lihat bentar. Nah, itu legroomnya cukup lega, masih ada ya sekitar 2-3 jari lah. Oke, udah. Tapi
eh, karena dia joknya sendiri sandarannya bisa disetting, walaupun jok tengah belum bisa reclining maju mundur, jadi paling tidak bisa ngasih space yang lebih asal kita kompromi aja sama yang duduk di depan kita di bangku tengah. Belum ada seat belt 3 titik kanan maupun kiri, tapi sudah ada headrestnya. Kemudian headrestnya juga ada 2, tadi di jok tengah juga ada 2 headrest. Nah, ternyata masih bisa duduk 3 orang di belakang, nggak kayak LMPV yang baru-baru kecil. Itu masih 1, 2, di sebelah situ lagi juga masih ada. Kemudian tidak ada cup holder atau tempat penyimpanan, tapi jendelanya masih bisa dibuka dong. Jadi kalau di depan AC-nya misalnya nggak dingin gitu ya, lagi ada trouble di AC, kita masih bisa dapat hawa-hawa udara dikit kalau duduk di belakang. Itu terakhir jendela bisa dibuka itu Kijang kapsul, karena Innova udah nggak bisa dibuka lagi jendela yang bangku paling belakangnya. Kita lihat di bangku paling depan. Oke, di jok depan atau kabin bagian depan Toyota Kijang LGX. Yang pertama saya ingin bahas itu untuk mobil pada masanya ya, seperti kompetitor yang lain kan ada Isuzu Panther, Mitsubishi Kuda. Desain dari dashboard Kijang itu terlihat yang paling elegan, yang paling mewah, dari lekukannya di tengah, di sebelah kiri, kemudian ke tengah, sampai ke kanan lagi gitu. Itu terlihat yang paling enak lah untuk dilihat. Nah, memang bahannya sendiri masih bahan material plastik keras ya, tapi dengan yang bawah itu agak soft touch ternyata yang bawah. Nah, walaupun dia plastik tapi kesannya ada kerut-kerutnya, jadi kesannya kayak kulit atau soft touch gitu. Keren sih. Kemudian mobilnya simple tapi fungsional, karena sebagai mobil keluarga waktu itu, mobil pekerja juga, bantingan juga. Kalau di sun visor-nya itu yang ada kacanya cuma yang sebelah kiri, spionnya itu spion tambahan ya, sebenarnya spionnya lebih kecil, belum day and night view. Kemudian ada lampu di atas. Nah, ada jam digital, itu jam digital sama yang dipakai Great Corolla, All New Corolla, Toyota Starlet juga sama. Itu kisi AC-nya di tengah ada 2, ada tombol hazard. Kemudian pengaturan AC-nya masih simpel, cuma fan speed dan temperatur. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil buat receh di situ. Nah, di bawah hazard tadi ada tombol untuk wiper belakang, sekaligus washernya juga ada di situ. Kalau jadi terpisah sama wiper depan. Ada soket lighter. Kemudian head unitnya itu sebenarnya kalau sudah diganti ya, dulu kan masih model radio kaset tape biasa. Di bawahnya radio kaset tape itu sebetulnya ada tempat penyimpanan kotak yang agak panjang gitu. Nah, di bawahnya ada asbak biasa buat naruh duit. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil. Transmisinya manual 5 speed, ada juga yang matic 4 speed konvensional. Ada tempat penyimpanan gede lagi di tengah, bisa buat naruh HP, dompet dan lain-lain. Cup holdernya ada 1, 2. Seperti yang tadi saya bilang, di konsol tengah itu kalau dibuka bisa jadi 2 buah cup holder. Nah, di situ bisa, di belakangnya juga bisa. Jadi fungsional kayak yang tadi saya bilang. Kemudian bisa jadi sandaran tangan juga. Memang bukan bahan empuk tapi lebar, dan konsol tengahnya juga besar, dan dia juga dalam. Tapi untuk glove boxnya lumayan, dia bisa dalam tuh. Lap pengering juga bisa, tisu, mungkin air mineral juga masih bisa di dalam. Kalau setirnya itu untuk yang LGX setelah facelift dia palang 3. Kalau yang sebelum facelift 9799 cuma palang 2. Nah, palang 3 di tengahnya ada logo Toyota. Tapi itu untuk hanya untuk yang LGX dan Crista ya. Kalau LS ke bawah, setahu saya sih masih palang 2 biasa walaupun sudah facelift. Speedometernya, panel instrumennya standar. Ada petunjuk kecepatan, RPM, petunjuk bahan bakar, temperatur mesin, odometer, dan trip A. Kemudian di sebelah kanan ada kisi AC lagi, sama yang di sebelah pojok kiri juga bisa dibuka tutup juga kisi AC-nya. Electric mirror. Fog lampnya juga switchnya terpisah, di bawah cuma ada tempat sekring. Nah, di door trim selain speaker dia ada tweeternya kecil juga. Kemudian tempat penyimpanannya itu tipis, sempit ya, mungkin cuma buat naruh pulpen atau naruh kertas aja sih. Nah, di situ. Kemudian kalau untuk bahannya sendiri sudah di retrim, sebenarnya dia bahan dari bludru atau dari kain. Nah, ada window lock, power door locknya udah terpisah dong.
switchnya, nggak jadi satu, kita nggak harus tarik sama nurunin tuasnya. Power window keempat jendela, tapi auto up and down hanya di bagi jendela driver aja. Oke, kita coba starter mobilnya, kemudian kita bawa jalan, kita dengarkan dulu mesin dieselnya seperti apa. Nah itu gemertaknya suara diesel udah terasa ya. Pakai seatbelt dulu. Oke, tolong tutup pintunya bentar. Oke, saya sudah nyetir Toyota Kijang LGX diesel tahun 2004. Jadi saya punya kenangan juga ya. Setiap orang pasti, banyak orang di Indonesia punya kenangan dengan Toyota Kijang. Termasuk saya juga. Dulu saya pernah pakai Kijang. Waktu kuliah itu saya pakai lama banget. Walaupun bukan Kijang kapsul, tapi Kijang yang Grand Extra. Tapi itu juga ada memori sendiri saya dengan Toyota Kijang. Dan saudara-saudara saya, teman-teman saya, keluarga saya juga banyak yang pakai Kijang kapsul juga. Jadi saya masih sangat ingat seperti apa rasanya. Ternyata rasanya memang nyaman banget. Kalau dibandingkan mobil-mobil LMPV yang baru-baru atau Toyota Avanza dan Xenia yang sebelum yang baru ya, yang generasi sebelumnya itu masih kalah nyaman daripada Kijang kapsul. Bantingannya empuk banget, lewat speed bump kamera aja nggak getar, nggak goyang, padahal saya lagi lewat di jalan cor beton. Itu memang memberikan kenyamanan yang lebih. Sampai baru aja tadi videografer saya bilang mobilnya enak ya, masih nyaman. Memang Toyota Kijang itu ya namanya juga mobil keluarga ya, jadi memang lebih mengedepankan kenyamanan baik yang nyetir maupun yang penumpangnya yang ada di belakang. Kalau dari posisi mengemudinya, memang bukan posisi mengemudi yang ergonomis, karena setirnya juga fix, nggak bisa diatur tip teleskopik. Tapi di joknya ada pengatur ketinggiannya, selain maju mundur dan sandarannya, recliningnya juga bisa disetting. Dan kemudian Kijang itu karena leather frame murni, bukan unibody, jadi dia posisi nyetirnya itu commanding banget. Jadi saya belok bentar. Nah, posisi nyetirnya itu commanding banget, kelihatan tinggi, kacanya depan lebar, samping lebar, kaca belakang juga sangat besar, lihat dari spion tengah ke belakang juga besar banget. Kemudian untuk pilar A-nya juga kecil, jadi minim sekali blind spot, enak banget posisi pengendaranya. Makanya nggak heran kalau masih banyak yang suka Kijang ya, karena posisi nyetirnya juga enak. Dan kekedapan kabinnya, karena mesin diesel, jadi ya wajar lah ya getaran atau gemertaknya diesel itu lebih kedengeran dari dalam, tapi getarannya itu minim. Dengar suara gemertak mesin dieselnya, tapi untuk getarannya itu sangat minim. Mungkin mobilnya juga dirawat dengan baik sama pemiliknya ya, karena juga bisa dibilang tangan pertama. Nah, untuk suara dari luar, traffic noise, kita ada mobil lewat, motor lewat, itu cuma kedenger tapi dikit banget. Peredamannya dari luar itu sangat bagus. Road noise-nya hampir tidak terdengar. Kalau saya lagi jalan, nah itu suara perputaran roda ke aspal juga sangat sedikit terdengar dari dalam. Tapi kalau kedengaran pas biasanya kalau pas lewat jalan-jalan rusak aja itu juga dikit. Nah, bagaimana performa mesinnya? Kita coba tarik gigi 2. Wah, karena diesel itu torsinya besar ya. Nah, jadi karakter mesin 2L dari Kijang kapsul yang diesel itu torsi bawahnya sangat terasa, nggak usah yang diesel lah, yang mesin bensin pun torsinya juga kerasa banget. Kemudian di putaran antara 2000 rpm sampai 4000 atau sampai 3500 itu torsinya sangat terasa. Giginya 1, 2, 3 itu memang pendek-pendek, tapi gigi 4 sampai 5 nya itu panjang-panjang. Jadi tenaganya di atas juga ngisi ya bahasanya, sangat terasa.
tenaganya di putaran mesin tengah sampai ke atas. Nah, jalan depan lagi kosong, saya tarik, wah enak banget loh larinya. Nah, tenaganya emang kerasa banget. Kalau yang versi mesin diesel, yang versi mesin bensin juga enak kok tenaganya. Dan untuk koplingnya juga ringan. Dari tadi saya pakai itu koplingnya ringan banget, pindah giginya juga enak, tuas transmisinya panjang jadi pindah giginya enak. Kemudian rem Kijang itu terkenal enak banget. Kalau kita tekan dikit, bentar, belakang lagi ada motor, kita tekan dikit remnya, nah itu padahal baru tekan dikit remnya, baru saya injak tipis-tipis. Memang rem cakram hanya di depan, belakang masih tromol, tapi remnya juga sudah sangat pakem untuk rem Toyota Kijang kapsul. Respon gasnya sendiri juga enak, jadi ya masih menyenangkan lah di tahun 2022 untuk memiliki sebuah Toyota Kijang kapsul. Memang untuk handlingnya, karena dia suspensinya itu empuk, kalau di kecepatan tinggi sih masih stabil, tapi kalau pas udah lewat 120 km per jam itu kadang masih sudah mulai terasa agak limbung, apalagi kalau pas kita nikung kenceng, nah itu kerasa limbungnya. Tapi kalau dibandingkan Panther masih lebih stabil Kijang. Panther itu lebih limbung banget pengendaliannya. Tapi kalau pengen lebih tajam lagi pengendaliannya, itu Mitsubishi Kuda, dia akan lebih tajam pengendaliannya dibandingkan dengan Toyota Kijang LGX atau Kijang kapsul. Dan bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Dari tadi saya pakai, kebetulan saya pakai itu sama pemiliknya udah diisi bensin full. Terima kasih juga banyak Pak untuk pemilik mobil Kijang LGX diesel yang saya pakai untuk review. Saya sampai nggak bisa isi solar ya, bukan bensin ya. Itu udah dipakai akselerasi, udah dipakai macet, dari panas sampai mendung. Jarumnya kayaknya nggak turun-turun, nggak gerak-gerak, jadi hemat banget. Kalau saya baca di Google, atau dulu teman saya ada yang punya Kijang yang sama juga waktu saya kuliah, itu dalam kota masih bisa 1:12 km per liter. Jelas itu angka konsumsi bahan bakar yang sangat hemat untuk mobil sebesar dan seberat Kijang LGX ya. Karena ya itu kelebihannya mobil diesel. Kecuali kalau yang bensin itu pasti lebih boros daripada yang diesel. Jadi saran saya, kalau memang ada uang lebih, bisa pilih mobil, pengen beli Kijang kapsul itu pilih yang diesel aja. Memang harga Kijang LGX atau kapsul diesel, nggak usah yang LGX lah, yang LSX aja yang di bawahnya, itu pasti lebih mahal daripada yang bensin. Apalagi yang Krista diesel, wah itu rare banget. Krista itu udah jarang, kebanyakan yang bensin yang beredar, apalagi yang diesel itu lebih jarang lagi. Harganya pun juga masih stabil untuk Kijang kapsul, bertahan terus dari dulu. Mungkin turun dikit ntar naik lagi, turun dikit ntar naik lagi. Emang bener-bener luar biasa karisma atau wibawa dari sebuah Toyota Kijang kapsul, terutama yang diesel. Oke, Toyota Kijang LGX diesel tahun 2004. Walaupun dia sudah berumur, sudah tidak muda lagi, tapi desainnya juga enggak yang kelihatan tua banget. Dimodif juga sangat gampang, masih kelihatan keren. Makanya anak-anak muda juga banyak yang suka. Pastinya diesel lebih irit daripada yang bensin, jadi siap dibawa jalan kemana aja, bawa keluarga itu juga sangat nyaman. Kemudian kenyamanannya, LMPV yang baru-baru itu juga masih lebih nyaman dia. Dan sudah Toyota Kijang juga baru saja merayakan ulang tahunnya di Indonesia itu ke 45 tahun beberapa waktu yang lalu. Saking legendarisnya sebuah mobil Kijang di Indonesia. Dan selamat ulang tahun Kijang, semoga bisa tetap memberikan yang terbaik untuk keluarga di Indonesia, tetap eksis dan juga tetap memberikan kenyamanan yang lebih daripada mobil-mobil keluarga yang lain yang ada di Indonesia, terutama untuk durabilitasnya, bandelnya, mesinnya, perawatannya sangat mudah, spare partnya yang melimpah dan juga harganya murah. Kemudian untuk beban pajaknya sendiri, Toyota Kijang LGX diesel tahun 2004 di Kota Semarang ya, karena plat H Kota Semarang itu
PKB ditambah beberapa biaya yang lain itu sekitar 1,7 juta rupiah. Mungkin kalau yang bensin akan lebih rendah karena cc-nya juga lebih kecil. Dan mobil keluarga yang tangguh sih untuk mobil pada masanya. Makanya nggak heran kalau peminatnya sangat banyak, nggak hanya bapak-bapak tapi juga anak-anak muda. Oke, sekian video dari saya tentang Toyota Kijang LGX Diesel tahun 2004. Jangan lupa subscribe, like, klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Share, tulis kolom komentar di bawah, terutama bagi Anda yang pemilik Kijang kapsul atau pernah menggunakan Kijang kapsul. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.